Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya mu'allima Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kenapa selalu setiap mukaddimah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala? Kita layangkan pujian hanya kepada Rabb semesta alam, karena ialah satu-satunya zat yang berhak untuk dipuji, karena telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat yang tidak terhitung. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau sekali-kali kalian hendak menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kemudian kenapa kita selalu bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kalimatullah itu tidak sebagaimana kita mengucapkan kalimatus syahadah, itu selalu dibarengi dengan penyampaian kesaksian kita kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beserta salam selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang selalu berada istiqamah di atasnya. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pada malam yang berbahagia ini pengajian yang bertema dari kitab Pembatal Keislaman atau Nawaqidul Islam. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas yang berkaitan mengenai tentang antara tauhid dengan kesyirikan. Dan ini perlu kita ketahui bahwasannya asyirku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maknanya secara bahasa adalah taswiyatu ghairillah lillah fima huwa min khasaisillah. Artinya adalah menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah makna daripada asyirku billah yang kita sebutkan tadi. Jadi menyamakan Allah kepada selain Allah, ini termasuk bagian di antara kesyirikan. Ada banyak contoh dalam masalah peribadatan. Misalnya ada seseorang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan contoh yang lainnya dalam masalah tadbir, pengaturan alam semesta. Ya, mungkin ada sebahagian yang meyakini bahwa sesungguhnya ada makhluk yang mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang disebut dengan asyirku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya pada perkara-perkara yang sudah menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karenanya jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang terjerumus ke dalam perbuatan asyirik, ya syirik, maka dia sudah termasuk bagian di antara orang-orang yang melakukan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan seorang kafir di hari kiamat. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Dan dari penggalan ayat ini adalah bentuk penyesalan mereka ketika mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Apa kata mereka? In kunna lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami berada di dalam kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum birabbil alamin. Dan kami menyamakan kalian makhluk dengan Rabb semesta alam. Ini sebagaimana disebutkan di beberapa hadis juga, nanti di hari kiamat bangsa jin yang disembah oleh manusia, mereka akan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya, dengan manusia. Mengapa manusia menyembah bangsa jin? Kemudian bangsa jin juga menyalahkan manusia. Mengapa mereka mau menjadikannya sekutu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, "Tsummal ladzina kafaru bi rabbih ya'dilun." Kemudian orang-orang kafir menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Makanya ketika kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu dan atau suatu makhluk, itu yang disebut dengan asyirku. Itu yang disebut dengan melakukan perbuatan syirik. Ketika ada yang mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Artinya adalah atas kehendakmu ya Allah dan atas kehendakmu ya Muhammad. Masya Allah wa syi'ta. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika mendengar kalimat ini, Nabi marah. Kemudian berkata, "Aja'alta lillahi niddan?" Apakah engkau menjadikan aku sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya kalau engkau ingin mengatakan kul masya Allah, katakanlah masya Allah. Ya, katakanlah semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan engkau katakan semua atas kehendak Allah dan Muhammad. Sehingga itulah makna daripada perbuatan kesyirikan. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya sebelum kita membahas sedikit ya macam-macam tentang kesyirikan, ya, bahwa di sini kita perlu menjelaskan mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangat berbahaya. Karena syirik itu dosa besar dan hukumannya juga berat. Dosa besar, hukumannya juga yang paling terbesar di antara dosa-dosa yang lainnya. Kenapa syirik termasuk di antara dosa besar? Ada beberapa sebab kata para ulama. Yang pertama, karena syirik ini sejatinya kita merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan kezaliman yang terbesar. Ya, dan orang yang melakukan perbuatan syirik ini sama saja dia melakukan penentangan terhadap dari tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Walaqad khalaqnal insana, dan sungguhnya kami ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, ya, kecuali untuk menyembah kepada kami. Bagaimana kemudian kalau Allah Subhanahu wa ta'ala disamakan dengan makhluknya? Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala disamakan dengan makhluknya, maka kalau bahasa kitanya menyebut ini seakan-akan Allah turun level, ya. Atau makhluk disamakan dengan Allah, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala direndahkan, ya. Ini berarti merupakan kesyirikan. Contoh sederhana, ya, seperti misalnya
Ini tidak kita menutup kemungkinan ada banyak di berbagai belahan dunia. Ya, ada orang yang menyembah kepada hewan, ada. Ya, ada orang yang menyembah kepada pohon. Ya, ada orang yang menyembah kepada berhala, kepada batu, ya, kepada matahari. Ya, bagaimana seorang meletakkan akal dan logikanya menyembah pohon? Kenapa harus menyembah hewan? Dan ini adalah bentuk merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena seakan-akan bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Padahal kalimat yang setiap hari kita baca, yang setiap hari kita lantunkan, kalimat la ilaha illallah, memiliki makna tiada ilah yang berhak disembah dengan baik dan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita juga menyembah makhluk yang diciptakan Allah, dan ini merupakan bentuk perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa semua kaum mukmin, semua kaum muslimin terkait masalah ini, semua mereka bersepakat. Dan merupakan kehinaan juga bagi sebagian orang-orang liberal, ya, orang-orang yang menganut paham liberalisme, yang mengatakan semua agama itu sama, ya. Karena ketika mereka mengatakan semua agama itu sama, itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah ketika mereka mengatakan semua agama itu sama, berarti mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk yang disembah oleh agama lain. Ya, di dalam agama lain ada sapi disembah, di dalam agama lain batu disembah, di dalam agama lain ada pohon, ada berhala, ada Latta, Uzza dan yang lain dan seterusnya. Maka ini adalah suatu perbuatan syirik, ya, perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kezaliman yang terbesar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah perbuatan zalim yang paling terbesar. Dan perkataan Allah Subhanahu wa taala juga kepada Luqmanul Hakim ketika dia memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan sekali-kali engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman terbesar. Kenapa disebut dengan zalim? Karena definisi daripada zalim ini dalam bahasa Arab disebut wad'u syai'i fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, berbeda dengan definisi daripada adil, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi bukan penyamaan, ya, bukan kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka yang menyamakan sesuatu dengan Allah adalah merupakan sebuah perbuatan kezaliman. Dan syirik ini bisa dikatakan kezaliman jemaah yang dimuliakan Allah, karena bagaimana seorang bisa melakukan ketundukan kepada makhluk, ya. Jelas-jelas kita mengetahui bahwasannya peribadatan itu tidak boleh kita berikan, ya, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu hanyalah kepada Sang Pencipta Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyu dzambin a'dham, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, anta ja'alallaha niddan wa huwa khalaqah. Ya, artinya adalah engkau mengambil atau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal yang menciptakan engkau hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah berbicara mengenai tentang dalil, ya. Kita berpikir secara logika saja.
Siapa yang kita sembah adalah yang menciptakan kita. Ya, ini kita bicara tentang logika. Akal manusia pasti bergerak. Ya, kalau berbicara tentang dalil, ribuan dalil mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Ya, akan tetapi secara logika orang yang berpikir jernih, orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pungkiri bahwasannya zat yang layak untuk didekati, zat yang layak untuk disembah, satu-satunya zat yang kita harus beribadah kepadanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah syaitan itu menghiasi di setiap jiwa kaum muslimin, ya, agar mereka menyembah kepada yang bahkan lebih rendah daripada manusia, ya, bahkan lebih rendah daripada manusia. Dan kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita dalam keadaan fitrah mengenal Allah, kemudian kita dilahirkan dalam keadaan orang tua yang menganut agama Islam sehingga kita menyembah Allah. Ada sebagian orang menyembah, bahkan menyembah yang lebih rendah daripada manusia, ya, tanpa kita harus menjelekkan, ya, tanpa kita harus menyinggung, ya, tapi inilah faktanya. Ada sebagian orang yang menyembah sapi, ya, bahkan lebih rendah daripada manusia, seperti pohon, bebatuan dan benda-benda ataupun berhala dan yang lainnya. Jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa selain syirik adalah dosa terbesar, syirik juga merupakan hukuman yang terberat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berkaitan mengenai tentang hak Allah. Ya, ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan Rabb-nya. Kalau seorang melakukan perbuatan zina misalnya, atau seorang membunuh dan yang lainnya, ini berkaitan mengenai tentang hak hamba, ya, antar manusia. Ya, tetapi syirik ini berkaitan dengan hak Allah, makanya dosa besar. Jika seseorang meninggal dalam keadaan syirik, maka dia kekal di dalam neraka. Syirkul akbar, yang dimaksud di sini adalah syirik yang besar, ya, dan surga pun diharamkan baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabas samaa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sabbil khiyat." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, kemudian dia menyombongkan dirinya, la tufattahu lahum abwabas sama, dan tidak dibukakan pintu langit. Sebagian ulama mengatakan tidak dibukakan pintu rahmat kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan firman-Nya, la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sabil khiyat, dan orang ini tidak akan bisa masuk surga sampai ada unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Ya, ini mustahil, ya, sangat mustahil. Ini ungkapan orang-orang Arab, ini berkaitan mengenai tentang kemustahilan. Bagaimana unta yang dia memiliki fisik yang besar, yaitu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Berarti orang yang meninggal dalam kondisi syirik akbar, dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Dan kita mengetahui syirik itu terbagi dua. Syirik itu terbagi dua. Ada syirik akbar, syirik besar, ada syirik asghar, ada syirik kecil, ya, yang membatalkan keislaman seseorang, yang mampu membuat seorang keluar dari agama Islam, yang mampu menjadikan seorang murtad otomatis dari agama Islam, adalah ketika seseorang melakukan syirkul akbar, melakukan perbuatan syirik besar. Ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai tentang dosa besar, di antara dosa besar lainnya adalah seperti pembunuhan, ya, perzinahan. Ya, ketika seorang mati dalam kondisi berzina, apakah dia mati dalam kondisi kafir?
Jawabannya tidak. Kalau ada orang mati ya dalam kondisi dia habis membunuh seseorang kemudian mati, apakah orang ini otomatis dia mati dalam keadaan kafir? Jawabannya tidak. Ya, karena ahlu sunnah wal jamaah, seluruh para ulama bersepakat bahwa orang yang melakukan dosa besar kemudian dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah cabut nyawanya lalu dia kemudian meninggal, maka ini tahta masyiatillah, ini di bawah kehendak Allah. Insya'a, ketika Allah berkehendak Allah ampuni dosa. Ketika Allah berkehendak Allah masukkan dia ke dalam neraka. Jadi masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa syirik. Ya, orang yang melakukan kesyirikan yang besar. Ya, contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa syirik dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa selain syirik. Ya, mau dia sedang berzina kemudian meninggal, mau dia merampok lalu kemudian ditembak meninggal, ya, atau dia mati bunuh diri, atau dia pagi durhaka sama orang tuanya lalu kemudian dia meninggal, atau dia bunuh orang kemudian dia dibunuh, dan ini semuanya adalah dosa besar. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah orang yang meninggal su'ul khotimah yang seperti ini kita katakan dia masuk neraka? Jawabannya adalah tidak. Ya, ini bukan dosa kesyirikan. Artinya masih ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar dia terancam dengan neraka, tapi memastikan orang seperti ini masuk ke dalam neraka juga kita tidak bisa, karena hanya Allah yang mampu memastikan seorang masuk neraka atau tidak. Lewat firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa syirik, maksudnya adalah syirik besar, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa selain syirik. Ya, ini tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita katakan tadi orang yang mati dalam kondisi musyrik dan dia tidak bertaubat kepada Allah sebelum kematiannya, maka kita bilang neraka tempatnya. Jadi meninggal dalam kondisi, ya mohon maaf, karena ini yang menjadi keyakinan kita dalam umat Islam. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, orang yang meninggal dalam kondisi memeluk agama selain agama Islam, entahkah itu agama Nasrani, entahkah itu agama Buddha, Hindu, Konghucu dan yang lainnya selain agama Islam, maka ini termasuk diantaranya orang yang memeluk agama yang menyembah kepada ruh, menyembah kepada jin. Ini musyrik syirik akbar. Ketika sebelum mati dia tidak bertaubat dan dia tidak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Allah mengatakan innal ladzina kafaru, ya sungguhnya orang-orang kafir yang Allah sebutkan, ya min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam, baik itu dari kalangan ahlul kitab sekalipun, bahkan orang-orang musyrik sekalipun, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka berada di dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Oleh karenanya kita bersyukur telah memeluk agama Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita berada di dalam agama Islam. Adapun syirik kecil ya namanya kecil. Tapi ketika seorang melakukan perbuatan syirik kecil ini juga dosanya dosa besar. Jangan disangka dosanya kecil. Syirik kecil dosa kecil, tidak. Syirik kecil juga dosanya besar. Dia disebut kecil yaitu untuk membedakan ya antara bahwa syirik besar ini mengeluarkan seseorang dari agama Islam, otomatis murtad, otomatis keluar dari agama Islam. Dan kalau dia mau masuk ke dalam agama Islam, dia bersyahadat dulu, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi syirik kecil ya ini dosa besar.
Ini dosa besar dan tidak menjadikan pelakunya keluar daripada agama Islam. Dan syirik akbar inilah yang kita bahas, ya, bahwasannya ini dapat membatalkan keislaman seseorang, ya, ini dapat mengeluarkan seorang daripada agama Islam tanpa disadari, ya. Dan kalau seorang ingin kembali bertaubat, maka hendaknya dia mengucapkan syahadat sebagaimana yang kita jelaskan di prolog atau mukadimah dari kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kebalikan daripada syirik itu adalah tauhid. Nah, ini kita mengesahkan Allah. Kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama itu membagi tauhid itu menjadi 3. Dan ini untuk memudahkan seseorang dalam memahami Islam. Ya, antara sepakat atau tidak sepakat, tapi itulah yang dibagi oleh para ulama. Yang pertama ada itu tauhid rububiyah, ada itu tauhid uluhiyah, ada itu tauhid asma wa sifat. Ya, sebelum kita berbicara tentang macam-macam perbuatan syirik dan yang lainnya, misalnya saya tanya kepada antum, kira-kira kita sepakat nggak dengan 3 tauhid yang kita sebutkan tadi? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ya, karena apa? Ini hanya sekedar metode kita belajar saja. Sama halnya kalau kita belajar beberapa unsur, ya, kemudian kita bagi menjadi beberapa bentuk, ya. Jadi maksud saya, kira-kira kita sepakat nggak antara saya yang menyampaikan dengan antum audiens yang mendengar, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan matahari, bintang, langit, bumi dan seterusnya. Allah yang menciptakan. Saya rasa semuanya kita di sini sepakat, ya. Sepakat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Jawabannya pasti sepakat, iya. Ya, dan kita meyakini itu salah satu di antara kewajiban seorang yang beriman, ya, mampu beriman kepada Allah, meyakini Allah yang menciptakan alam semesta. Ya. Nah, keyakinan ini, keyakinan yang kita yakini kalau Allah menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, keyakinan inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Artinya kalau ada sebahagian di antara antum yang tidak sepakat, ya, tidak mau menamakannya dengan kalimat tauhid rububiyah, itu nggak ada masalah. Yang penting kita sama-sama sepakat kalau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, Allah yang mengatur semua alam semesta. Rububiyah hanya pembagian daripada para ulama yang memudahkan seseorang untuk memahami dengan baik dan benar. Kemudian apakah Nabi Muhammad SAW yang meyakini, ya, bahwa Allah yang menciptakan, yang mengatur serta kepemilikan alam semesta? Ya, apakah Nabi meyakini ini? Jawabannya tentu. Nah, inilah keyakinan. Ya, kita istilahkan dengan tauhid rububiyah. Artinya kalau ada orang yang mau menamakan selain tauhid rububiyah, itu tidak mengapa. Ya, karena yang penting kita sama-sama sepakat kalau Allah yang menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta. Adapun para ulama membuat, ya, pembagian tauhid rububiyah misalnya, ini hanya untuk memudahkan kita memahami, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita ketahui sebagai pencipta. Ya, jadi jangan kemudian dikatakan tauhid yang 3 itu yang dibagi oleh para ulama itu bid'ah. Ya, karena tidak ada dari Nabi Muhammad. Nabi tidak pernah membagi tauhid menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, tidak pernah. Sahabat tidak pernah. Tabi'in juga tidak pernah. Tapi yang membagi ini adalah para ulama, dan ini adalah metode pembelajaran yang disusun oleh para ulama agar memudahkan orang dalam memahaminya. Ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, saya kira saya dengan antum sama-sama sepakat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dengan baik dan benar. Ya, pasti sepakat. Semuanya pasti sepakat. Ya, kaum muslimin, kaum mukminin sepakat. Istilahnya itu disebut oleh para ulama tauhid uluhiyah.
Artinya kalau antum tidak menamakannya dengan tauhid uluhiyah, yang penting keyakinannya demikian. Itu nggak menjadi masalah. Ya, penting sama-sama kita sepakat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan baik dan benar kecuali Allah. Ya, kita sepakat ini. Kemudian yang ketiga, dan kita semua di sini pasti bersepakat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ya yang tidak sama dengan makhluk. Ya, Allah punya sifat ya tidak sama dengan makhluk, ya, dengan manusia. Semua sifat Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Nah, sifat-sifat itu ya dinamakan oleh para ulama tauhid asma'u was sifat. Artinya sifat Allah dengan sifat manusia itu tidak sama. Ya, Allah punya sifat berbicara. Ya, manusia juga berbicara. Apakah antara Allah dengan manusia sama? Tentu tidak sama. Ini hanya sekedar memudahkan kita. Ya, makanya ketika kita membahas macam-macam syirik, ya kita juga bagi menjadi tiga. Ya, terkait masalah tauhid tadi. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Nah, kalau kita membahas macam-macam syirik, maka kita mengikuti daripada pembagian tauhid ini. Ya, contoh misalnya meyakini Tuhan berbilang. Ya, kita meyakini Tuhan itu berbilang. Ya, ini termasuk syirik jelas. Kemudian mengatakan Tuhan itu dua, atau seperti dualisme, atau Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan. Dan ini adalah bagian di antara kesyirikan. Atau mungkin mengatakan ada Tuhan Trinitas misalnya. Ya, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Ruhul Kudus. Ya, ini berkaitan mengenai tentang tauhid uluhiyah. Nah, ini kita perlu menguatkan akidah kita agar kemudian kita tidak goyah iman. Sekarang banyak di sosial media kita melihat perkataan-perkataan, statement-statement yang membuat hati seorang bisa bergoncang, yang membuat orang tiba-tiba berkeyakinan suatu ini yang benar tadi dikatakan salah, yang salah diyakini kebenarannya dan selainnya dan berikutnya. Kemudian contoh berikutnya adalah yang berkaitan mengenai tentang tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwasannya ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah. Nah, kita tadi yakin dengan tauhid rububiyah tadi bahwasannya yang mengatur alam semesta ini hanya Allah, tidak ada yang lain. Allah yang mengatur, yang menciptakan, ya. Tidak ada yang lain. Ya, kalau ada orang yang berkeyakinan, dia meyakini, misalnya contoh kecil saja, ada sebagian masyarakat yang mungkin di Jawa meyakini, ya pantai laut selatan ini, ya ini yang mengatur ada, gitu. Yang mengatur disebut dengan misalnya Nyi Roro Kidul, yang mengatur pantai laut selatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan hak kepada syaitan, kepada bangsa jin untuk mengatur itu. Ya, jadi siapa yang meyakini misalnya dengan sebutan jin tadi Nyi Roro Kidul meyakini ya dia mengatur pantai laut selatan, berarti ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini ada jin tertentu ya yang mengatur gunung Merapi, ya juru kunci gunung Merapi misalnya. Ya, kalau dia tidak diizinkan ini dan itu, nanti tiba-tiba gunungnya meledak, dan ini adalah perbuatan syirik karena semuanya yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menjalankan angin ada, ya. Malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk menjalankan angin, menurunkan hujan, itu semua yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang meyakini ada hak otonomi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam proses pengaturan alam semesta, ya, maka dia telah berbuat syirik atau musyrik. Dan inilah salah satu di antara contoh syirik yang berkaitan mengenai tentang tauhid rububiyah yang kita sebutkan tadi. Kemudian contoh kesyirikan yang berkaitan mengenai tentang tauhid asma wa sifat. Dan kita katakan tadi bahwa sesungguhnya sifat Allah tidak sama dengan sifat manusia. Tidak sama. Ya, Allah mempunyai sifat tersendiri dan lebih luas jangkauan sifatnya dibandingkan kita sebagai makhluknya. Seperti misalnya menyamakan
tangan Allah dengan tangan manusia. Kita yakini Allah punya tangan. Ya, sebagaimana manusia punya tangan ini tidak boleh. Ya, karena boleh jadi makna tangan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sesuai dengan apa yang kita pahami secara logika. Ya, apalagi kita menyamakan dengan makhluknya. Contoh lain misalnya, kalau ada orang yang mengetahui ilmu gaib, ya, ini hanya sifat Allah. Ilmu gaib, ya, Allah yang mengetahui ilmu gaib yang akan terjadi, dia akan datang, itu Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, ini hanya sifat Allah dan tidak boleh ada manusia yang menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Makanya Allah mengatakan kul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada di langit dan tidak ada di bumi yang tahu tentang ilmu ghaib, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu yang akan datang, yang akan terjadi begini begitu, ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberitahukan sebagian ilmu gaibnya kepada nabi dan malaikat. Benar. Ya, Allah yang mengatakan sendiri dalam Al-Qur'an, kata Allah, alimul ghaibi wala yuzhir ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Ya, kecuali malaikat dan rasul yang sebagian Allah Subhanahu wa taala kasih tahu terkait masalah ilmu gaib. Malaikat Allah Subhanahu wa taala kasih tahu ketika mencatat takdir. Ini jodohnya, ini rezekinya, ini ajalnya, ini mautnya, ini amalnya, dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW juga demikian, diberitahu tentang sebagian masa depan, ya, bagaimana keadaan huru-hara nanti di akhir zaman, di hari kiamat, ya, dan ini adalah termasuk di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Selain Nabi dan malaikat, ya, kalau ada orang yang ngaku dan mengetahui ilmu gaib, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kenapa? Dia menyamakan orang yang tahu ilmu gaib dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayatnya jelas bahwa sesungguhnya yang mengetahui perkara yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan orang yang meramal masa depan ini musyrik, karena dia menyamakan orang dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi ilmu. Ya, sekarang banyak ya kita lihat di sosial media, ya, di meramal di tahun 2026 kejadian ini itu, di tahun ini nanti ada pesawat jatuh, di tahun ini, di bulan ini tanggal sekian ada artis yang begini yang begitu dan seterusnya. Maka ini bagian termasuk di antara meramal, ya, meramal. Artinya seakan-akan dia lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau benar apa yang dia bilang, tapi kita tidak meyakini apa yang diucapkannya itu selalu benar, karena semua ketentuan takdir ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya contoh dari kesyirikan yang berkaitan mengenai tentang tauhid uluhiyah ini banyak sekali, ya, seperti berdoa kepada selain Allah, ya, orang lagi dalam keadaan genting di laut, ya, saya pernah lihat satu video berdoa, ya Hussein, kemudian dia mengucapkan kalimat ya Fatimah, dan ini syirik semua, ya, seperti orang-orang Syiah, ya, orang-orang Syiah mengatakan ya Ali, ya benar Abi Thalib dan segala macam, minta tolong sama Ali. Ya, ini merupakan kesyirikan. Ali bin Abi Thalib, subhanallah, ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam dan dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kenapa kita bisa minta tolong kepada Ali bin Abi Thalib? Kalau dikatakan itu bentuk tawasul dengan amal soleh yang benar, dan tawasul kepada orang yang soleh yang masih hidup. Sama juga ketika seorang gulu, ya, menyebut cucu Nabi Muhammad SAW, ya, gulu ini artinya berlebih-lebihan, seperti kalimat ya Hussein, yang mukul-mukul kepalanya, dia menganggap bahwasannya ini adalah lebih tinggi kedudukannya bahkan dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Hussein, ya, Hasan dan Hussein, ya, Hussein ini tidak bisa menolong dirinya ketika dibunuh dengan cara yang zalim oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Dia tidak bisa menolong dirinya. Ya, kenapa kita harus hulu, ya, berlebih-lebihan kepada cucu Nabi Muhammad SAW? Ya, kemudian antum misalnya dalam kondisi sulit menyebut ya Hussein, ini nggak logis. Ya, kita menyebut apa? Yang kalau kita dalam keadaan genting, dalam keadaan susah, kita menyebut ya Allah.
Ya, kita menyebut nama Allah, ya Rabbi, kita menyebut nama Rabb, kita menyebut ya Khaliqi, wahai yang menciptakanku. Harus demikian. Dan contoh lagi juga banyak yang menyembelih kepada selain Allah, dan ini sudah pernah kita sampaikan bahwa menyembelih ini adalah ibadah dan tidak boleh kita tujukan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti ibadah kurban, ya akikah dan yang lainnya. Kalau ada orang menyembelih untuk jin supaya tidak diganggu rumahnya, supaya aman, maka ini adalah kesyirikan. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Kata Nabi SAW, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah. Dan inilah macam-macam kesyirikan, dan antara tauhid dengan syirik ini adalah satu yang berbeda, berlawanan. Ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala yang satu, tentunya ini akan membentengi diri kita untuk tidak melakukan perbuatan syirik. Dan masih banyak contoh yang lain tentunya. Semoga kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik, dan bagi orang yang melakukan perbuatan syirkul akbar, hendaknya mereka bisa bertaubat kepada Allah, kemudian bersyahadat agar dia kembali masuk ke dalam agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.